Jam semua, balik lagi dengan gue Lutfi. Nggak kerasa nih, tinggal hitung beberapa hari aja, kita udah tahun 2022. Nah, kalau kita kilas balik ke tahun 2021, bisa gue bilang tahun 2021 merupakan tahun untuk berinvestasi di aset digital, terutama untuk orang-orang Indonesia. Kalau kita lihat datanya nih di Google Trends, penelusuran keyword kripto selama 12 bulan terakhir itu meningkat tajam cuy. Dari yang awalnya 10 poin sampai 100 poin atau nilai maksimal ya pada bulan Mei 2021. Meskipun sempat turun dari bulan Juli sampai bulan Oktober, menurut gua investasi di kripto untuk orang Indonesia tahun depan akan tetap meningkat. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin berinvestasi di kripto, tapi takut karena aset kripto harganya sangat volatile, naik turunnya sangat tajam. Well, gue nggak bisa bantah hal tersebut karena kalau kita lihat harga Bitcoin aja di CoinMarketCap, coba kita lihat trading view-nya. Bisa kita lihat harga Bitcoin masih sangat volatile cuy. Di sini naik terus turun, terus naik tinggi, turun, naik, turun dalam, terus naik lagi. Meskipun begitu, teman-teman nggak usah takut, ada solusinya kok. Teman-teman untuk yang pemula bisa banget pakai strategi namanya dollar cost averaging atau DCA. Nah, bagaimana cara melakukan DCA? Mari kita cari tahu. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan update dari videoku selanjutnya. Dan seperti biasa, versi tulisannya akan gue upload di Medium gue dan rangkumannya akan gue share di Instagram gue di Lutfi0x. Jadi jangan lupa di follow juga ya. Oke guys, mari kita mulai. Dollar cost averaging atau yang biasa kita singkat DCA merupakan strategi yang bisa digunakan oleh investor pemula untuk melakukan suatu beli aset dengan cara mencicilnya dalam waktu interval tertentu sampai tujuan atau asetnya terbeli sesuai tujuannya. Contohnya gini, lu pengen beli 1 Bitcoin, cuman lu nggak bakal beli dalam satu waktu, jadi lu pecah. Misalnya setiap bulan lu bakal beli Bitcoin sebanyak $100 selama 12 bulan. Strategi ini sangat cocok untuk para pemula, terutama yang baru masuk nih ke dunia kripto, karena lu nggak perlu pikirin naik turunnya harga, terus juga lu nggak perlu terlalu update terhadap perkembangan pasar kripto. Jadi lu bisa ngerjain hal lain, misalnya lu sibuk kerja atau sibuk ngerjain kuliah lu atau sekolah lu gitu. Nah, kalau ngomongin di sini enaknya kita pakai ilustrasi. Di sini gue udah gambarin ilustrasinya seperti apa. Jadi misalnya lu punya duit nih $500 buat beli Bitcoin setiap minggu sampai lu punya 1 Bitcoin. Di sini gue pakai harga Bitcoin 13.400 pada tahun 2018. Dan gue bakal bandingin nih, berapa sih modal yang kita keluarkan kalau kita pakai strategi DCA atau lump sum sekali beli. Nah, kalau kita pakai strategi lump sum, misalnya kita beli 1 Bitcoin pada bulan Januari tahun 2018, 1 Bitcoin harganya $13.400. Lumayan murah sih kalau kita bandingin harga sekarang. Cuman kalau lu pakai DCA, misalnya lu nyicil nih Bitcoin per minggu $500, terus lu beli sampai dapat 1 Bitcoin. Ternyata di akhir waktu modal yang keluarkan lebih sedikit daripada lu pakai strategi lump sum. Di sini tertera kalau lu pakai strategi DCA, modal yang keluarkan hanya 9.500. Sangat murah bukan kalau lu bandingin pakai strategi lump sum yang modalnya sekitar 13.400. Nah, untuk melakukan DCA ini, sebenarnya lu bisa secara manual. Jadi lu misalnya setiap bulan lu pasang alarm gitu di kalender buat beli kripto. Cuman kan agak males ya kalau lu pasang manual. Kalau misalnya otomatis kayaknya lebih baik. Nah, untuk melakukan hal tersebut lu bisa melakukannya di aplikasi atau di websitenya Binance. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Pertama, lu login dulu aplikasi Binance atau di websitenya juga bisa. Kalau misalnya lu belum punya akun Binance, lu daftar dulu. Dan kalau bisa mau daftar, coba pakai referral gua yang ada di box deskripsi di bawah. Nanti kalau lu pakai referral gua, setiap trading di Binance, lu bakal dapat cashback sebanyak 20%. Lumayan bukan? Biasanya orang-orang tuh maksimal 10%, gue 20%. Pamer dikit. Nah, untuk DCA-nya sendiri, lu bisa klik menu earn, terus auto invest. Atau lu bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau udah, nanti lu bisa scroll ke bawah. Nah, di sini nanti akan dikasih tahu nih kripto apa aja yang bisa lu DCA. Ada BNB, BTC, ETH, SOL dan lain-lain. Terus lu bisa ngeliat historical ROI atau keuntungan masa lalu. Kalau misalnya lu DCA, BNB
selama 3 tahun keuntungan lu sekitar 2000% cuy, atau 20 kali lipat. Jadi misal lu beli BNB 10 juta, lu untung 200 juta. Gokil banget kan? Nah, kalau Sol lebih gokil lagi. Doi 29.000 atau 30.000 lah kita genapin. Berarti 30 kali kan. Kalau lu invest 10 juta, lu dapat 300 juta. Gokil banget. Selain itu lu bisa klik show the chart ini, show the chart untuk munculin performance aset tersebut dari dia waktu rilis ke publik, misalnya BTC sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalnya udah nih, lu udah milih, oke, gue misalnya mau beli BTC gitu, gue pengen DCA BTC, lu klik create a plan aja. Terus di sini akan muncul sebuah pop up. Pertama-tama lu bisa pilih lu mau pakai stablecoin yang mana, ada USDT atau BUSD. Kalau gue pakai BUSD, terus lu pilih nih amount-nya mau berapa, misalnya sekali beli lu mau $10. Kalau di sini minimal $10 sih. Kita sebagai contoh kita $10 aja. Terus lu pilih mau per hari, per minggu, per 2 minggu atau per bulan. Misalnya gue per bulan, terus gue pilih tanggalnya enaknya kapan ya. Misalnya tanggal 1 gitu, masih fresh. Terus kita set jam 6.00 PM atau jam 6 sore. Nah, di samping sini ada use flexible saving balance. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya aset di spot akun lo nggak ada, ini kan pakai spot akun ya yang sekarang. Nah, nanti Binance bakal ngambil uang yang ada di flexible saving balance untuk dipakai DCA. Ini bersifat opsional, jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai spot nggak usah dicentang. Kalau misalnya mau pakai flexible saving balance dicentang. Kalau misalnya nggak mau, nggak usah dicentang. Nah, habis itu bisa kalau semuanya udah selesai, teman-teman bisa klik confirm. Nanti muncul pop up plan schedule successful. Berarti plan yang lu buat itu sukses. Dan bisa lu scroll ke atas, muncul deh my auto invest plan lu. Nah, kalau misalnya ada data yang salah nih, kayaknya jangan per bulan, misalnya per minggu aja. Lu bisa klik tombol pensil. Nah, nanti akan muncul pop up yang sama. Misalnya nih lu pengen ganti jadi per 2 minggu, terus lu pengen gedein jadi $15 per 2 minggu, itu juga bisa. Terus kita set harinya, misal gue pengen hari Sabtu kali. Terus udah klik confirm. Selesai kan? Langsung terupdate dan muncul pop-up yang sama. Atau mungkin, kayaknya gue nanti aja deh bikin auto invest plan-nya. Cara gagalinnya gimana ya? Apakah bisa? Cara gagalinnya juga bisa. Lu bisa ke bagian wallet, terus ke menu earn. Kemudian lu bisa klik ke bagian bawah, terus pilih menu auto invest. Nanti akan muncul plan auto invest yang udah lu buat. Nah, di sini lu bisa scroll ke kanan, nanti ada bagian tombol remove plan. Itu bisa lu klik dan nanti akan muncul pop up, lu klik I understand aja. Habis itu selesai deh. Jadi lu bisa buat baru dan pakai koin yang baru gitu. Oke, paling segitu aja sih video ini, gampang bukan? Jadi kalau lu newbie dan mau masuk pasar kripto, strategi DCA sangat cocok buat lu. Karena lu gak perlu takut melihat pergerakan harga yang naik turun gitu. Dan juga lu gak perlu update 24 jam terhadap pasar kripto. Dan take note aja, strategi DCA ini sangat cocok digunakan saat bear market. Kenapa? Karena saat bear market, averaging lu makin lama makin ke bawah. Karena kan harganya turun. Kalau misalnya lu averaging saat bull market, averaging lu naik. Jadi harga cost basis lu atau harga modal lu itu jadi naik. Jadi saat gue sarankan kalau mau averaging down saat bear market aja. Tapi kalau misalnya marketnya sideways itu nggak apa-apa, karena averagingnya bakal di tengah, nggak naik nggak turun. Dan kalau teman-teman suka video ini, klik like dan share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. GN guys, peace.